Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan beberapa saat yang lalu Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan padahal putusan MK-nya belum ada. Ayo kita sama-sama dengarkan pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari yang sepertinya sudah mengetahui apa isi putusan MK. Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan, misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan menjadi nggak relevan, karena namanya nggak muncul lagi di surat suara, dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon, yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak tahunya namanya nggak muncul. Ya 50 juga lah. Saya mau tanya dulu ke Nasdem. Bang Willy, ini sekjen Anda sampai mengatakan dan beberapa petinggi dari Partai Nasdem mengatakan bahwa Ketua KPU offside. Ya. Karena putusan MK-nya belum keluar, tapi Ketua KPU sudah menyampaikan adanya peluang bahwa kita akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Kadang-kadang kita kalau di panggung itu sur sendiri, jadi lupa diri. Penyelenggara KPU itu penyelenggara pemilu menjalankan undang-undang, tidak memiliki etis, tidak memiliki etika, tidak domainnya untuk beropini. Itu salah sesalah-salahnya. Jadi sebaiknya kita menjaga diri, tahu diri di mana dan kapan kita harus berbicara. Jadi itu biarkan domain pembentuk undang-undang ya. Jadi kalau MK sudah putuskan, MK juga tidak bisa langsung turun ke KPU. Jadi PKPU juga nggak bisa. Turunnya itu nanti pembuat undang-undang. Dan sekarang kalau kita tahu ini kan undang-undangnya nggak direvisi. Jadi kita nggak tahu ini entah untuk peraturan kapan juga nggak tahu. Entah pemilu 2009 atau sekarang nggak mungkin. Karena Nana tadi bilang ini proses sudah berjalan. Jadi permainan sudah dimulai. Kita tentu tidak ingin gegabah, kita tidak ingin kemudian sembrono dalam proses permainan ini. Karena demokrasi itu adalah kepastian hukum. Untuk itu kemudian biar kemudian satu penyelenggara, biar kemudian tertib hukum aja, tertib dengan aturan yang ada dan jalankan itu. Yang kedua, biarkan nanti ya kalau kita belajar dari putusan MK tentang keserentakan, itu kan MK memberikan opsi-opsi, apalagi ini materi yang sudah sebelumnya pernah diuji. Ya. Jadi saya kembali melihat kita bermain dengan domain kita masing-masing saja, biar kemudian tidak memberikan hal-hal yang insinuatif kepada publik. Ya. Melangkahi kewenangan KPU, dampaknya apa terhadap ketatanegaraan kita kalau Ketua KPU seperti itu, Pak Ferry? Sebenarnya secara konstitusional dan undang-undang kan pagar-pagar untuk penyelenggara itu sudah ada. Di Undang-Undang Dasar pasal 22E itu penyelenggara harus mandiri. Dia tidak boleh menunjukkan kesukaannya kepada sistem tertentu, kepada partai tertentu. Dia harus betul-betul menunjukkan kemandiriannya, tidak kemudian menganut nilai-nilai tertentu. Walaupun secara keilmuan oke lah, boleh saja. Tapi sekali lagi Ketua KPU adalah penyelenggara. Dilihat prinsip penyelenggaraan harus profesional. Tindakan itu tidak menunjukkan profesionalitasnya sebagai Ketua KPU. Dan saya merasa tidak patut ya dia hadir dalam sidang MK untuk menyampaikan perspektif pribadinya. Bukan kehendak yang ditentukan oleh undang-undang dan undang-undang dasar. Ketika dia menyampaikan gagasan pribadinya, mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan, dia sudah menunjukkan preferensi politiknya dan itu tidak benar. Nah, sejauh ini saya melihat memang itikat Ketua KPU, personal ya saya mau menunjuk, bahwa selama ini selalu mengeluarkan pandangan-pandangan pribadi, bukan pandangan kelembagaan, bukan ketentuan yang disebut di dalam undang-undang maupun undang-undang dasar. Jadi tidak benar tindakan-tindakan yang dilakukan Ketua KPU RI. Bang Andre, apakah kemudian PDIP melihat bahwa Ketua KPU ini seperti punya preferensi tertentu dengan sistem yang kebetulan didukung oleh PDI Perjuangan? Saya kira kita harus lihat ketika dia bicara dalam konteksnya. Saya sendiri tidak mengikut, tapi tadi saya mendengar penjelasan bahwa apa yang beliau lakukan itu di dalam
satu forum hukum tata negara ya kalau tidak salah. Ya tidak boleh kan, Bang? Ada dalam satu forum akademis lah, forum akademis dengan beberapa ada asosiasi ilmu politik Indonesia. Dia menyampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa di dalam proses persidangan kan ada bisa putusan ya, bisa putusan tidak kan. Sehingga sebagai pelaku dia ya mereka harus mengantisipasi kemungkinan ini. Karena kalau ada perubahan kan kerja tambahan, kerja berat dan kerja tambahan lagi gitu kan. Dari sistem yang sudah ada. Karena yang sekarang kan yang dipersiapkan yang seperti ini gitu. Oke. Tapi kalau ada perubahan itu buat pelaku pelaksana dan pelaku penyelenggara dan kami sebagai pelaku juga harus mengantisipasi itu gitu. Jadi saya terus terang sebagai politisi saya berterima kasih terhadap apa yang beliau sampaikan gitu. Sehingga kita pun kemudian harus melihat karena kalau terjadi perubahan kami juga harus merubah pola strategi dan persiapan kampanye dan yang lain-lain. Tapi gitu. itu menimbulkan Sehingga, kegaduhan. Enggak, kegaduhan itu kan soal interpretasi kita aja gitu. Enggak. Bahwa keputusan MK itu harus independen. Bahwa yang bikin gaduh kan ya kita yang berdebat soal ini kan. Tapi kan KPU harusnya independen. Ya, tidak KPU perlu independen. mengomentari KPU independen dia ngomong apa yang beliau sampaikan itu adalah kemungkinan bahwa di dalam suatu persidangan kemungkinan bisa diputuskan ya, bisa diputuskan tidak Nah, gitu. saya pikir tidak bicara soal kemungkinan saja ya. Dia kemudian mengatakan kemungkinan ada perubahan. Oleh karena itu jangan pasang spanduk dulu. Ya, Ini ada intervensi teknis Ya. yang semestinya tidak dilakukan. Kalau saya berterima kasih terhadap itu. Karena Bapak yang harusnya Bapak harus berterima kasih kepada ketentuan Kenapa? undang-undang, bukan kepada pilihan kesukaan ketua KPU. Bukan Dan itu. teknis itu Karena tidak sekarang benar. kan ya, karena Menurut sekarang kan saya yang terjadi kalau adalah kemudian proses yang ini ada di tahapan kampanye, dia sudah merusak. Orang sudah siap-siap, lalu dia mengatakan tunda semua. Dulu pengalaman ketika berubah ketika agak last minute gitu dan itu banyak merubah Ya, tapi kan sebagai sekarang masih penyelenggara, agak jauh gitu, tidak masih mungkin dia sekarang masih agak jauh, masih mendingan gitu. Waduh. Dan artinya beliau menyampaikan itu. Artinya apa? Kan belum ada DCS, belum ada. Ya, belum Daftar ada caleg apa-apa. sementara, lebih baik belum ada. lebih baik itu Nana. Nah. Sebagai saya Kita ini menjalankan undang-undang, Bang. Bukan menjalankan omongan ketua KPU. Bukan itu. Bahwa ini sekarang yang Dia terjadi. mengatakan yang terjadi bahwa sekarang jangan kan buat adalah spanduk dulu, Abang malah bersyukur. sekarang Kita tidak menjalankan omongan ketua KPU. Jangan terima kasih kepada dia. Kita menjalankan apa kehendak undang-undang. interpretasi Anda. Bukan interpretasi, Abang baru interpretasi Anda. Itu interpretasi Anda. Saya kan dalam pelaksanaannya, saya lihat, kalau misalnya terjadi perubahan, saya juga harus berantisipasi. Loh, Abang dong. percaya omongan ketua KPU atau Bukan undang-undang? saya percaya kok itu, tapi saya percaya Kalau apa Abang yang percaya akan undang-undang, diputuskan oleh KPU. siapkan apa yang MK. ditentukan undang-undang. Saya percaya apa yang akan diputuskan oleh MK. Oke, Pak Itu lebih Surudin. MK sudah pernah memutuskan. Ya kalau itu kan soal interpretasi. Tidak soal itu. Mas- Kalau nanti kalau Sebentar, keputusan Bapak. MK itu finding itu Oke, aja Pak gitu. Surudin, kabarnya ketua KPU akan memberikan kesaksian, akan Iya. mengungkapkan kesaksian. Seharusnya tanggal 20 Desember kemarin Presiden, DPR, dan KPU sebagai pihak terkait itu harus hadir memberikan keterangan ke depan Mahkamah Konstitusi. Tapi Presiden dan pemerintah tidak hadir ataupun DPR juga tidak mengirimkan wakilnya untuk memberikan keterangan padahal itu perintah Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi KPU harusnya siap memberikan keterangan karena Presiden dan DPR belum sehingga ditunda. Mungkin pernyataan dia adalah jawaban yang harus diberikan di depan Mahkamah Konstitusi. Menurut saya begitu. Jadi menurut saya pernyataan tersebut hal yang sangat biasa yang seharusnya diberikan di depan Mahkamah Konstitusi. Oke, DPR tidak mengirimkan perwakilan, Bang Andre, Bang Willy. Kan harusnya DPR sebagai pihak yang berkepentingan, sebagai pelaku di pemilu, itu juga memberikan kesaksian ke MK gitu. Satu, kami sedang reses. Tapi hari ini seperti infografis yang Rifana sampaikan tadi, hampir bisa dipastikan 8 fraksi akan menolak ini. Oke. Jadi ini gelombang besar yang kemudian sebangun dan sesuai dengan aspirasi publik. Cuma yang harus kita letakkan adalah KPU itu domainnya teknis penyelenggaraan. Domain undang-undang itu adalah domain pembuat undang-undang. Jangan kemudian ini overlapping ya. Jadi kita sebelum ada keputusan perubahan segala macam tetap stick, taat, patuh kepada undang-undang yang berlaku. Itulah ekspresi warga negara yang baik, yang Taat konstitusi. taat konstitusi, taat undang-undang kepada
negara berdemokrasi ya. Jangan kemudian ini bukan like and dislike ya, bukan subjektivitas kita bernegara berbangsa ini. Kalau seperti ini wild west ya. Jadi siapa yang pistolnya paling gede, siapa balungnya paling besar, dia kemudian akan berkuasa, tidak ya. Ini kan bukan barbarisme ya. Ini adalah sebuah proses yang berjalan yang diatur oleh sebuah mekanisme yang bernama undang-undang. Jadi saya melihat tadi apa yang Ketua KPU sampaikan, kalau seseorang sudah disumpah menjadi pejabat publik, menjabat lembaga tertentu, maka kemudian jalankan itu berdasarkan apa yang menjadi domain dia. Tidak kemudian menari-nari, tidak kemudian melenggak-lenggok untuk kemudian dia menjadi pengamat kah atas nama dasar akademik kah, itu berbeda. Jadi sekali lagi ini adalah proses taat kepada undang-undang yang ada. Oke, Bang Andre, kalau memang PDI Perjuangan sangat konsisten ya menyuarakan sistem proporsional tertutup sejak tahun 2012, 2017, kenapa tidak bertarung kemarin pada saat ada upaya legislasi di revisi Undang-Undang Pemilu? Kan bisa Nggak ada sebetulnya. revisi kemarin. Ya PDI Perjuangan kan bisa melobi fraksi-fraksi partai lain untuk Kemarin kan melakukan sudah kita revisi. sepakati bahwa tidak ada revisi. Makanya karena harus ada perubahan dilakukan melalui Perpu kan. Itu aja sebenarnya. Jadi karena nggak ada revisi makanya PDI Perjuangan Nggak ada. gugatan ke MK. Ini kan karena ada gugatan dan kebetulan sama gitu satu alur dengan apa. Kembali pada tadi yang disampaikan soal Ketua KPU, saya kira lebih fair kalau Ketua KPU-nya juga ada dan menjelaskan. Kita sudah mengundang, saya harus disclaimer. Karena saya lihat tadi artinya apa yang beliau jelaskan, beliau menyampaikan apa di dalam suatu forum akademis yang berkait bahwa kemungkinan yang bisa saja terjadi gitu, bisa saja terjadi. Kemudian ya diinterpretasikan dengan ya tadi teman-teman menyampaikan dan para pimpinan termasuk di DPR sendiri. Kalau saya sih lihat sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Nanti kalau MK putuskan ya baru itu jadi definitif kan. Saya mau respon Ketua KPU itu pernyataannya jelas bermasalah. Kenapa? Yang harus dia jalankan adalah putusan MK yang berlaku saat ini. Tidak putusan MK yang akan datang, yang belum jelas itu. Oleh karena itu, sebagai pimpinan lembaga, penyelenggara pemilu, warga negara yang baik, dia harus mentaati putusan yang saat ini dinyatakan konstitusional. Pernyataan dia tidak hanya melanggar etik, juga menerabas konstitusi. Oke. Saya mau disclaimer ya bahwa kami CNN Indonesia Political Show sudah mengundang Ketua KPU Hasyim Asyari untuk hadir baik secara langsung ataupun via Zoom, tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk hadir, menyatakan tidak bisa hadir dalam dialog kita. Jadi bukannya kami tidak mengundang ya Bang Andre, tapi kita sudah mengundang, tapi yang bersangkutan Ketua KPU Hasyim Asyari tidak bisa hadir. Saya mau ke Bang Willy. Bang Willy, apa sih sebetulnya yang menjadi kekhawatiran partai-partai seperti Nasdem, kemudian Golkar, saya nggak tahu ya kalau partai lain, tapi Nasdem, yang jelas 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup, ingin tetap sistem proporsional terbuka. Apakah karena khawatir melihat hasil yang 2019 kemarin, party ID-nya itu rendah, lebih banyak suara caleg dibandingkan suara partai, itu yang menjadi kekhawatiran? Ya, gini kalau kita analogikan, sekarang kita dari Depok, Bekasi ke Jakarta itu sudah naik KRL atau Transjakarta. Terus sekarang disuruh orang naik andong dari Depok dan Bekasi. Mereka harus kerja jam 8, berangkat jam berapa? Habis itu kudanya di mana? Ini kan suatu hal yang sudah maju, modern. Dan kemudian itu sepi aja pasarnya. Nggak ada gairahnya. Itu 11% party ID itu harusnya jadi pembelajaran bagi kita. Bahwasanya problem representasi ada anything wrong dengan sistem kepartaian kita pada masa lalu. Untuk itulah kemudian dicari cara untuk kemudian bagaimana menggoirahkan itu. Dia bukalah ruang dialektika bagaimana involvement dari para wakil-wakil rakyat untuk difasilitasi oleh partai politik. Jadi itulah yang menjadi landasan objektif ya, bahwasanya yang lain ada preferensi, is oke aja. Tapi inilah medan pertarungan politik keterbukaan, siapa yang kemudian sebangun dengan aspirasi publik dan sebangun dengan aspirasi publik itu sendiri. Nah di dalam hal inilah kemudian bagaimana mekanisme kontrol penting. Jadi kalau dia wakil rakyat, itu bisa directly punishment-nya.
Oke. Apa punishmentnya? Dia tidak dipilih lagi 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau dia menjadi wakil partai, punishmentnya tidak ada secara direct. Inilah yang saya katakan beli kucing dalam karung itu ya. Dia berakar ke atas tidak kepada ke bawah ya. Nah, apa fungsi partai? Fungsi partai adalah kemudian di sana ada party order namanya. Kalau tadi disangsikan, oh ini tidak merepresentasikan apa mekanisme partai, disiplin partai tegak dan patuh di sana dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme paripurna, melalui proses kandidasi, itu semua mekanisme partai berjalan. Jadi ini hajab si Rajab bin Mustajab ajanya ini, karang-karangan ajanya ini. Jadi suatu hal yang sebenarnya existingnya sudah tidak ada. Gitu Nana. Oke, Bang Andre, ini pengawasannya akan sulit nanti. Kalau kemudian dengan sistem proporsional tertutup, masyarakat tidak bisa memberikan kritik langsung kepada anggota legislatifnya karena ya itu tadi ditentukan oleh partai politik. Jadi melahirkan oligark itu di dalam partai politik. Kan kayak gini, kan di dalam sistem proporsional tertutup kan juga ditampilkan daftar apa calegnya kan. Kalau misalnya partai itu dengan ya itu tadi di kecurigaan bahwa nanti ini oligarki partai, pasti dia tidak akan terpilih lagi, tidak akan dipilih lagi di pemilu yang berikutnya gitu. Jadi ini juga akan untuk memberikan tanggung jawab pada partai ketika mengusung calegnya gitu. Yang kemudian kalau terpilih dia menjadi representasi dari rakyat melalui partai gitu. Karena kalau tidak dia tidak akan terpilih lagi gitu. Nah, ya di sini ini soal pilihan aja gitu, soal metode untuk memperoleh sistem perwakilan tadi gitu. Nah kalau calegnya kemudian tidak punya tanggung jawab terhadap enggak juga sekarang kalau kita lihat juga tidak selalu seperti itu. Apa yang dikhawatirkan partai Bang dengan rakyat berhak memilih? Nggak ada kekhawatiran. Kalau itu tidak usah bertarung saja. PDI Perjuangan kami siap dengan semua Ya sistem. udah, berarti Tapi kita lihat ini undang-undang dasar ini. Ini undang-undang dasar, maka saya bilang Tidak dari ada tadi. di undang-undang dasar. Di undang-undang dasar pasal ini Pak, yang teman-teman ini mempersoalkan pasal 22E ayat 3 di dan pemilu presiden dan ayat peserta itu 4. presiden. Tetapi partai juga berhak kemudian menentukan siapa calon. Iya. Kami rakyat juga berhak menentukan. Sekarang kalau partai khawatir betul, silahkan bertarung terbuka di pemilu 2024, kampanyekan. Kami silahkan Anda pilih partai, nanti kami akan menentukan calon. Silahkan kampanyekan kalau memang berani. Rakyat cenderung dalam berbagai survei lebih suka memilih siapa yang mereka anggap patut duduk di. Buktinya masih banyak juga yang pilih partai loh. Artinya lebih jadi sebenarnya persoalan ini kan apa ya? Artinya Parti ID-nya PDI Perjuangan hasil 2019 berapa? Ya paling tinggi memang PDI Perjuangan. Tapi gini, arti ID PDI Perjuangan tinggi, tapi di faktanya ada kalau anatomi pemilih kita hari ini itu 80% orang memilih individu. Partai itu cuma 20% dan itu cuma terkenal kepada PDI Perjuangan, PKS dan P3. Nah, inilah yang kemudian tidak apple to apple. Jadi kita harus melihat kebijakan itu dibangun dengan sebuah proyeksi ke depan, bukan masa lalu. Tapi itu fundamentalisme. kita bicara soal Korespondensi itu yang harus kita lakukan. Mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat itu harus kemudian kita letakkan. Bahwasanya rakyat kemudian lebih suka, lebih cenderung memilih orang. Karena mekanisme punishment-nya, reward and punishment-nya terjadi secara langsung untuk kemudian proses kita berdemokrasi itu bergairah. Kalau itu orang milih partai langsung tutup toko. Hari ini aja megap-megap. Begitu orang nyoblos partai walaupun ada listnya di depan TPS, ini apa-apaan ini kata orang. Jadi itu ada ikatan sederhananya, ikatan antara pemilih dengan yang dipilih. Saya mau menyederhanakan. Jadi begini, bahwa proporsional terbuka itu rakyat memilih siapa calonnya. Proporsional tertutup, ketua umum partai yang menentukan siapa yang duduk. Jadi sederhana, tentu rakyat suka memilih. Karena kecenderungannya begitu ketua partai menentukan siapa yang terpilih, bisa saja itu orang tidak pernah hidup di dapilnya, bekerja untuk dapilnya. Jadi orang merasa siapa dia mewakili kita. sekarang yang terjadi justru banyak seperti tadi kan itu. selalu bilang Yang bahwa seperti beli Bung kucing sampaikan dalam itu. karung. Sekarang kita udah beli kucing di luar karung. Kucingnya udah kelihatan. Apakah dia bisa bekerja? Ini jadi masalah kita sebagai pemohon. Udah kita tahu kucingnya nih, ada warna kucing oranye, ada kucing hitam, ada kucing putih. Itu udah tahu.
Tapi kucing ini toh sama juga tidak bisa bekerja, tidak bisa menjaga lumbung padi kita, tidak bisa mengejar tikus. Yang dia apa? Kucing ini sukanya bersolek, berdandan agar dipilih. Dari 575 Membagi-bagi anggota uang. DPR semuanya Nah, begitu. jadi Anda begini, mengeneralisir. bukan itu. Pak Surut. Jangan Ini kan salahkan hasil- rakyat dengan Ntar main dulu. kucing-kucingan ini ya. Begini, jadi Karena tidak bisa. bagaimanapun Makanya kita itu pasti uji. Karena proses apa? partai. Dari 2019 sampai sekarang. Salahkan 2009 partainya, sampai jangan rakyat sekarang, memilihnya Partai dong. melemah, partai tidak bisa mengontrol kucing-kucing yang sudah berlarian. Dia berlari ke sana kemari, tidak bisa dikontrol. Yang bisa kontrol siapa? Rakyat, tidak bisa sama sekali. Kita mencoblos pada saat 5 tahun sekali. Toh, Karena dia bagi-bagi duit, itu sehingga kesalahan kita lain. dengan dia. Nah, Politik, kesalahannya korupsi, adalah tidak bisa rakyat berpartisipasi berhak secara memilih, tapi yang aktif. berhak memecat ketua partai. Coba yang berhak memecat juga rakyat. Itu akan lain ceritanya. Jadi itulah partai Nggak harus bisa. memodernisasi diri. Undang-undang parpol dari tahun 2008 sampai Tapi sekarang. gaya lama, bagaimana memodernisasi diri kalau Karena gayanya orang gaya sibuk lama? mempercantik diri sendiri, bukan Oke. mempercantik rumahnya. Yang mempercantik itu partai. Oke. Makanya rumahnya harus dijaga dulu. Oke, Jangan oke. buru-buru orang Oke, ini menjadi Bapak-bapak. kucing terus-menerus. Ya, Bapak-bapak, kita akan tanya kepada perwakilan teman-teman mahasiswa yang nanti akan memberikan suaranya pada pemilu 2024. Apakah teman-teman pemilih muda yang jumlahnya 60% ini lebih suka memilih ataupun mencoblos partai politik atau mencoblos calon anggota legislasi yang bisa mereka titipkan pesan soal persoalan-persoalan di dapilnya. Nanti kita akan tanya ke teman-teman mahasiswa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.